106.2 The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Feni Manopo dari Harvest Ministry. Kami tadi berbincang tentang pilihan yang baru. Jadi jangan pilih yang lama, pilih yang baru saja. Bagaimana kita berespon, bagaimana kita bersikap di segala situasi. Mau situasi senang, mau situasi susah, mau situasi terpuruk atau situasi yang sedang jaya, tetaplah memilih untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, ya. Itu pilihan yang baru, setiap hari harus dipilih seperti itu, ya. Tidak berubah soalnya firman Tuhan, ya. Pak, sebelum kita tanggapi pertanyaan, tadi kami sempat ngobrol di off air, ya. Tadi seperti contoh yang diberikan Pak Feni, kisah nyata yang pernah beliau tangani. Orang itu sudah bencekno, sudah ya istilahnya sudah gak kerja, istrinya yang kerja, dicukupi semuanya, masih mengkhianati lagi. Itu bagi kebanyakan orang, ya orang dunia khususnya, ya, atau orang yang ya oke lah, orang Kristen juga ngomong juga, itu sudah emang terlaluan Pak. Kalau diterima diampuni, ya kita ini bodoh lah Pak. Kan harus pakai hikmat juga. Nah, bagaimana dengan statement-statement seperti ini? Ya justru karena itu statement-statement yang kebanyakan orang mungkin ucapkan di saat terlalu kok Pak, nggak pantas Pak dia diterima. Dan saya mau bilang itu bahayanya kalau kita berada dalam situasi itu yang berkesinambungan atau terlalu lama dalam keadaan seperti itu. Berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, tinggal dengan orang-orang seperti itu. Ya, justru karena itu kita akan berada dalam pilihan-pilihan. Ya, sebab itu firman Tuhan selalu baik ya dalam setiap aspek kehidupan kita. Ya. Tinggalkan pergaulan-pergaulan seperti itu, kumpulan-kumpulan seperti itu. Jangan, kata firman Tuhan, kita kumpul dengan pencemooh, ya kan? Iya, duduk di sana ketika kita ada dalam situasi itu. Memang saya bilang wajar kalau kita nanti dibilang orang, udahlah kamu itu, waduh kok bodoh kalau kamu. Nah itu kalimat-kalimat seperti itu kita akan jumpai ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang sependeritaan, ya kan, sependeritaan. Nah oleh sebab itu dalam menghadapi situasi yang seperti itu, saya anjurkan pintar-pintarlah memilih kawan atau situasi atau lingkungan. Dengan siapa? Jangan sampai kita kumpul dengan orang yang sakit hati. Coba lihat ya contoh ya, orang kalau sudah dia punya sakit hati kepada seseorang, waduh, ketika kita bicarakan orang yang sama, ternyata orang itu bersakit hati juga dengan yang sama. Waduh, seru itu pembicaraan klub itu. Saya bilang itu bahaya sekali. Nah, ini pilihan kita untuk kita mau memilih mana. Sebab firman Tuhan bilang setiap pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Biasanya kita kumpul dengan para pendoa, dengan para pencipta firman. Ya, tiba-tiba karena kita sakit hati. Nah, ini hati-hati dengan jebakan curhat. Nah, jebakan curhat ini bahaya, ya kan? Kenapa? Ketika saya mau curhat, aku mau cerita. Hah? Siapa yang kamu cerita? Waduh, persis aku ya gitu. Iya, gitu orangnya. Aduh, jadi saya mau kasih tahu kekasih Tuhan, pilihan kita itu harus selektif ketika kita ada dalam situasi ini. Kita mau bercerita ke siapa, kita mau share ini, kisah kita ini yang katanya memilukan, menyakitkan, ya kan? Nah, saya bersyukur ya waktu yang saya cerita tadi tuh si orang ini, si bapak ini dia kok lari ke kantor gereja. Dia nggak lari ke kantor polisi ya? Dia soalnya malah kena ke kantor polisi. Gereja. Ya memang dalam situasi ini saya pakai istilah begini, ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Dan tidak ada yang kebetulan. Betul. Apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan, ya. Oke. Jadi kalau hari ini Anda dikhianati, dibohongi atau situasi yang gitu ya, gemes gitu ya. Kebenaran firman Tuhan hari ini buat Anda dan saya, setiap kita yang mendengarkan, ya. Oke. Baik, kita tanggapi pertanyaan yang sudah masuk ya, Pak. Ada ini, kalau ini Ibu S dari tadi sudah bergabung ini. Ini kok tanya tentang corona ya? Pak, saya mau tanya, ada teman suami saya meninggal. Kok dari rumah sakit jenazah nggak boleh dibawa pulang, langsung dimakamkan dari pihak rumah sakit? Apakah itu pasti corona ya Pak? Terima kasih.
Ya, sebetulnya ini bukan kapasitas saya untuk menjawab. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ini kita ya pandangan umum aja lah ya. Memang mungkin sudah menjadi protap bahwa setiap ada kejadian, apalagi sampai pada kematian, Sekarang ini tindakannya seperti itu semua ya. kepada keluarga harus dimaklumi bahwa memang tindakan-tindakan medis atau rumah sakit memang seperti itu sekarang. Ya, karena biasanya setiap orang yang sakit sekarang kan diperiksa. Baik dia kena atau belum. Nah, yang menjadi masalahnya adalah tesnya itu, hasil tesnya itu kan tidak terjadi atau tidak langsung hari itu. Biasanya nunggu beberapa hari gitu ya. Tapi saya lebih berpikir begini, daripada nanti tidak ditangani secara protap, ternyata orang itu kena. Nah, lebih susah lagi. Mendingan kan kita ya ikutin peraturan ya sambil menunggu mungkin tesnya itu gitu loh. Ya gitu. Baik. Ada Ibu E yang bersaksi, saya punya teman Ya. juga ditinggalkan suaminya, Pak. Anaknya 4. Tidak menafkahi dari kelahiran anak kedua. Istrinya berdoa dan anaknya, mereka setia beribadah, sabar, tidak marah. Saya carikan kerja untuk kebutuhan hidupnya. Akhirnya suaminya kembali berkat ketabahan dan doa sekian lama. Wow. Tuhan mendengar doanya. Saya senang melihatnya. Sekarang suaminya sudah pulang ke rumah. Wow, luar biasa ya. Ya. Jadi ternyata ada banyak orang yang juga pernah mengalami pertolongan Tuhan. Saya pakai istilah pertolongan Tuhan. Jadi kita jangan mengeneralisir, bahwa kalau sudah begini udah kasep gitu ya. Nggak mungkin lagi. Ada orang yang bilang gini, dia nggak akan bertobat kalau nggak mati. Iya. Ada yang kayak gitu, Pak. Ternyata pasti hancur keluarganya dan lain sebagainya kalau sudah ada peristiwa-peristiwa begitu. Ya, jangan melihat yang jelek-jelek. Ada ternyata juga orang-orang yang taat dan mereka menemukan cara yang daripada Tuhan. Oke. Terima kasih untuk share-nya ya. Baik, ada Ibu I yang bergabung. Shalom Pak, saya punya teman seiman. Wow. Dia punya anak 2, sudah besar. Suaminya selingkuh, bahkan nikah dengan orang yang tidak seiman dan punya anak 2 juga. Istrinya sering dipukuli dan tidak diberi nafkah. Istrinya mau mengurus surat cerai, Pak. Mau menikah lagi. Saya bilang tetap bertahan dan doakan, tapi dia jawab tidak bisa karena desakan ekonomi. Teman saya ini punya usaha kecil-kecilan, pesanan nasi. Saya berusaha menasihati dia jangan menikah lagi, lebih baik sendiri saja dan serahkan pada Tuhan. Tetapi dia tetap ngotot, Pak, untuk menikah lagi dan bercerai dengan suaminya. Saya harus bagaimana ya, Pak? Nasihat yang baik, anjuran yang baik yang sudah kita lakukan kepada teman kita, saya katakan itu satu hal yang bagus gitu ya. Masalah hasilnya gitu kan, mungkin kita pikir padahal saya sudah berdoa, sudah memberikan masukan-masukan yang baik, tapi kok akhirnya tidak didengarkan. Ya, saya mau bilang yang terpenting bahwa Anda sudah melakukan bagian saudara. Masalah dia mendengar atau tidak mendengar, bermanfaat atau tidak bermanfaat, kita jangan keburu untuk katakan bahwa nggak berhasil, eman ya, kenapa kok dia sudah. Yang terpenting bahwa kita ini sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menasihati, memberikan firman. Dan firman itu atau nasihat itu kalau kita lakukan dengan tulus, dengan betul-betul berdasarkan firman Tuhan, dikatakan dia akan bertumbuh. Ya, bagaimana bertumbuh dan berbuahnya kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu kapan, karena hasilnya itu bukan seperti yang kita harapkan. Mungkin hari ini, besok bisa juga dia akan bertumbuh dengan cara yang lain. Saya kasih contoh. Ada satu ayat yang sangat terkenal di dalam Alkitab, Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ya kan? Allah turut bekerja dalam segala hal atau segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi kekasih Tuhan, perlu kita perhatikan, di ayat itu tidak pernah dijelaskan
atau kita tidak menemukan secara rinci bagaimana cara bekerjanya Tuhan. Iya kan? Ya. Cuma bilang Allah turut bekerja. Jadi memang harus kita pahami untuk kita bisa berhasil memahami dan meresponi ayat itu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, supaya kita enggak uring-uringan atau supaya kita enggak bersungut-sungut untuk menjalankan ayat itu, ya yakini saja bahwa Allah itu punya banyak cara. Karena memang tidak ada penjelasan bagaimana Allah bekerja itu. Orang tidak akan pernah tahu bagaimana cara Allah bekerja. Yang terpenting kita harus percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Okay. Ya, itu yang saya anjurkan. Nggak usah berkecil hati. Tetap doakan dia. Jangan putus-putus juga. Jangan doakan, bosan buktinya. Kok enak iya, gitu. enak, ya. Artinya gini, siapa tahu Tuhan menjawab dengan cara yang lain atau penghiburan yang lain, gitu kan? Kepada ibu saya kasih tahu bahwa itulah yang perlu kita lakukan. Tetap. Oke. Ya. Baik, berikutnya ada Ibu NN yang bergabung. Ya. Shalom Pak. Saya ini sebenarnya bukannya tidak mau mengampuni, tetapi ada satu peristiwa yang membuat saya sudah 3 tahun ini tidak pernah ke rumah mertua saya. Dan kalau suami mengajak saya tidak mau. Semua ada alasannya dan suami tahu apa penyebabnya. Dulu waktu suami telepon dengan ibunya, tidak diduga ibunya bilang kalau ke sini, maksudnya ke rumah ibu mertua tidak boleh ngajak saya. Saat itu suami marah dan mengatakan saya ini istrinya. Setelah peristiwa itu saya tetap datang, Pak. Meskipun dengan muka yang tidak menyenangkan, saya tidak boleh masuk, hanya di luar. Selama bertahun-tahun perlakuan seperti itu yang saya terima. Dimaki-maki adiknya juga saya tidak membalas. Selama ini saya diam dan hanya tanya kepada suami, sebenarnya ada apa? Karena saya memang tidak tahu apa-apa. Suatu hari waktu suami bekerja, saya dibawa ke rumah ibunya. Saat duduk di ruang tamu, ibu mertua mendatangi saya dan bilang, saya kan punya saudara di Surabaya. Kamu ke rumah saudaramu saja, jangan ke sini. Saya diam saja saat itu, Pak. Lalu saya ceritakan ke suami dan tidak ada tanggapan dari suami. Lalu sejak itu saya memutuskan untuk tidak datang ke rumah ibu mertua sampai ibu mertua yang mengundang saya. Bagaimana menurut Bapak atas tindakan saya ini? Jujur sakit, Pak, diperlakukan seperti itu. Ya, saya harus memahami bahwa situasi ini nggak enak, ya. Tapi yang tidak perlu juga, ya, saya bilang kita hanyut oleh situasi ini dan akhirnya tidak melakukan firman, sebab firman Tuhan itu bilang janganlah jemu-jemu untuk berbuat baik. Kalau kita pahami bahwa mengunjungi, berdoa, atau mungkin datang kepada keluarga, apalagi itu kepada mertua, itu adalah satu hal yang baik. Ya, baik bagi hubungan mungkin dengan suami, ya, karena suami tetap berarti istri saya tetap baik, ya, meskipun diperlakukan begitu. Ya, itu saya bilang tetap ada nilai baiknya gitu loh. Nah, itu kan hal yang baik. Nah, Alkitab menganjurkan jangan jemu-jemu berbuat baik meskipun kita belum mendapat respon yang baik atau respon yang sebaliknya. Saya bilang mungkin untuk sementara. Ya, ada banyak faktor penentu, mungkin karena orang yang kita baikin belum menyadari kebaikan kita. Ya, atau masih ditutup hatinya oleh macam-macam ilah zaman ini, oleh keadaan dan situasi. Nah, di saat-saat seperti itulah tetap tadi Alkitab bilang apa? Kuatkan hati kita, menguatkan kepercayaan kita, menguatkan semangat kita untuk kita tetap melakukan firman. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Yang penting motivasi kita adalah untuk berbuat baik. Masalah kita tidak dibaikin, ya itu urusannya dia, gitulah.
Saya cuma bilang seperti itu karena memang ya situasi ini memang nggak enak, secara daging nggak enak gitu ya. Tapi disinilah saatnya kita untuk mempraktekkan firman. Nggak enak ya Pak. Tadi kelihatan aja bodoh gitu ya, kelihatannya emang bodoh, orang yang lihat bodoh. Orang kan selalu dari dulu pernah bilang aneh ini iman Kristen ini katanya. Salib adalah satu kebodohan. Ya, berarti kan orang bodoh semua yang percaya kepada salib. Padahal dia lupa ayatnya itu. Lanjutannya ada. Lanjutnya. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Ya, gitu ya. Oke, saya pikir Ibu seperti itu untuk tetap lakukan kebaikan. Oke, baik. Berikutnya ada Bapak D yang bergabung. Shalom Pak, saya ini punya hutang dengan orang yang sebenarnya bukan saya yang hutang tapi saudara, sedangkan saudara tidak mampu bayar dan akhirnya dia tidak bisa dihubungi lagi. Saya yang dikejar-kejar saudaranya. Saya yang dikejar-kejar oleh penagih hutang. Jujur Pak, saya sakit hati sekali diperlakukan begini. Saya sudah baik, dia boleh pinjam nama saya, sekarang saya harus menghadapi penagih hutang. Saya harus bagaimana ya Pak? Ya, saya tahu memang situasi ini memang tidak enak. Tidak enak semua ya yang ditanyakan tadi ya. Tidak enak semua ya. Tapi pernah kita ingat bahwa Tuhan Yesus juga diperlakukan sesuatu yang tidak enak. Oke? Sampai oleh karena tidak enak itulah dia tahu bahwa apa yang nanti dia akan hadapi adalah bukan tanggung jawabnya dia. Ya. Pada saatnya sampai Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini." Karena Yesus tahu, ini bukan tanggung jawab saya. Ini bukan saya yang berdosa, tapi umat Tuhan gitu ya. Tapi Yesus harus hadapi itu. Ini satu fenomena atau kenyataan hidup yang mungkin Bapak itu bilang, "Lu kok saya yang kena?" Saya cuma bilang begini, bahwa kalau saat ini Bapak dipilih, ya saya pakai istilah dipilih oleh Tuhan untuk mempraktekkan firman Tuhan ini, tahan dan sabar. Ya kan? Ya mungkin juga bisa juga dikomunikasikan dengan yang orang yang memberi hutang itu, tolong dipahami situasi saya seperti ini. Kemudian kita jujur aja bahwa kemampuan sebetulnya tidak seberapa, atau mungkin bahkan bilang tidak kuat untuk mengatasi ini. Tolong bicarakan lagi bagaimana untuk ke depannya. Bisa kan ada mungkin janji-janji atau deal-deal yang baru gitu ya. Ya, untuk memperbarui mungkin perjanjian itu, entah mungkin sistemnya, ya namanya ada orang bilang cicil dan lain sebagainya. Atau mungkin kita walaupun tentukan, itu bukan karena salahnya dia ya, sakit memang. Tapi tetap saya mau kasih tahu, segala kebaikan yang kita berikan kepada Tuhan, kepada sesama, saya mau bilang tidak ada yang sia-sia. Ya, kapan kita akan bisa menilai bahwa itu tidak sia-sia? Memang belum sekarang. Tapi selalu benih yang baik yang kita tabur itu satu waktu akan mengalami satu penuaian yang luar biasa. Jadi memang saya maklumi ini berat, bukan tanggung jawab sendiri, tapi kok kita yang harus bertanggung jawab. Tapi ini satu peluang kebaikan yang Bapak mulai tabur untuk kedepannya. Dan yang kedua, coba temuin orang yang memberi hutang itu, ya bicarakan hal yang baru, ya mungkin dengan pilihan yang baru juga, dengan kesepakatan. Jangan sampai peristiwa itu jangan seperti yang lagi viral kemarin itu. Apa, yang di Jakarta ini. Oh iya. Ya padahal saudara loh. Ya karena mungkin tidak ada pembicaraan yang baru, malah sampai aduh kasihan juga ini. Iya. Baru keluar, kayaknya mau masuk lagi. Ya ini satu hal yang kita yang memprihatinkan juga ya. Jangan sampai ada hal seperti itu. Oke. Baik, berikutnya ada 1263 yang bergabung. Shalom Pak, mertua saya tinggal dengan saya dan makan ikut saya. Suami juga kasih uang pada mertua, tetapi kakak suami saya terus ngomongnya nggak enak Pak. Saya mesti bagaimana ya Pak? Ya, kembali ya tidak enak ya. Emang situasinya tidak enak semuanya. Dipaksa harus menghadapi situasi tidak enak. Kayak Simon itu tadi ya, memaksa untuk memikul salib. Inilah
situasi yang kita harus hadapi. Nah, saya mau bilang begini, kita tidak boleh juga terlalu langsung untuk menghakimi atau ngejas, oh kokonya kakak saya kok gitu. Kenapa? Kita juga kan tidak tahu situasinya dia, ya kan? Kita tidak tahu juga mungkin keadaannya dia, gitu ya. Atau apakah memang dia memang orang yang seperti itu? Kita kan nggak tahu. Ya, belajarlah untuk memaklumi. Memang orang yang begitu, gitu. Misalnya gitu ya. Tapi aku yakin dia akan berubah. Kalau dia tahu apa yang aku lakukan ini adalah tulus, misalnya gitu ya. Mama ada di rumah dengan aku melakukan yang baik, tapi selalu kok dinilai salah gitu ya. Kan dia tidak tahu ya. Dia mungkin cuma memantau dari kata orang dengan katanya itu, atau gitu mungkin ya. bahkan mungkin laporan dari mamanya sendiri gitu ya. Itu dia. Wah, aku diperlakukan begini di rumah, begini sehingga menimbulkan kebencian atau mungkin kemarahan dari ipar, kakak ipar ya. Nah, saya mau bilang satu waktu yang namanya kalau kita betul-betul melakukan kebenaran, tidak ada ketidakbenaran di sana. Kita melakukan tanggung jawab kita, menghormati, menghargai, tapi masih tetap dinilai salah. Saya mau bilang satu waktu kebenaran itu akan terungkap. Satu waktu kebenaran itu akan berbicara. Dan luar biasa loh, Alkitab itu menjamin. Coba baca di dalam kitab Amsal pasal 10 mengenai orang-orang benar itu. Wow, luar biasa. Jaminan tentang orang-orang benar yang melakukan kebenaran itu ada banyak sekali. Baca di Amsal pasal yang ke-10. Banyak sekali itu. Yang saya temukan di Amsal pasal 10, salah satunya dikatakan bahwa Tuhan akan membela hak orang benar. Gitu ya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang benar. Itu jaminan-jaminan orang yang melakukan kebenaran. Ibu udah tahu bahwa memperhatikan, berbuat baik, menghormati, ngeladeni orang tua itu baik, tapi masih dinilai salah oleh orang lain, ya jangan terpengaruh. Tetap lakukan yang baik. Dan selalu jaminan firman Tuhan itu ada. Oke, baik. Pak Feni, bisa disimpulkan dari perbincangan pagi hari ini dan silakan tutup dalam doa. Ya, kekasih Tuhan, kita suka atau tidak suka, kita selalu diperhadapkan dengan keadaan atau situasi, bahkan dengan orang-orang yang di hadapan kita dengan berperilaku yang baru. Berperilaku yang baru atau situasi yang baru itu bisa mungkin positif atau mungkin negatif. Tapi satu hal yang perlu kekasih Tuhan perhatikan, bahwa pilihan yang diperhadapkan Tuhan kepada kita adalah standar yang lama, yang tidak pernah berubah. Tapi Alkitab bilang selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari itu apa? Ada perintah, tapi ada janji juga. Luar biasa. Ada perintah yang baru, tapi ada janji yang baru juga yang mengikuti. Seperti yang tadi saya katakan ketika umat Israel berada di tempat yang baru. Mereka terpelihara dan dipelihara oleh datangnya hujan yang diatur oleh Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan kepada umat Tuhan adalah kuat, tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sebab hidup kita bukan tergantung kepada situasi yang baru. Hidup kita bukan tergantung kepada keadaan yang baru, yang mengejutkan, yang kita anggap positif dan negatif, atau yang paling negatif sekalipun. Hidup saya dan kekasih Tuhan tergantung dan bergantung kepada Tuhan yang dapat melakukan perkara yang baru, yang positif, yang indah, bahkan masa depan yang baru bagi kita. Lakukan bagian kita, maka Tuhan akan terus melakukan bagiannya Tuhan. Jangan kecut dan tawar hati, kuatkan, teguhkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami ada dalam
perlindungan Tuhan sehingga kami selesai di dalam program ini. Hamba berdoa biar Tuhan akan terus memberkati kepada setiap pendengar kekasih Tuhan dimanapun mereka ada. Apapun menjadi masalah mereka, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ditolong oleh Tuhan, diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Ada kekuatan, ada hikmat yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kekasih Tuhan. Berikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru, semangat yang baru untuk kami dapat mengatasi keadaan-keadaan yang diperhadapkan kepada kami. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus engkau disembuhkan. Yang menghadapi jalan buntu, dalam nama Yesus ada pembukaan jalan daripada Tuhan. Yang lemah, hamba berdoa dalam nama Yesus dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah radio ini, baik dari pimpinannya, ownernya, kru-krunya, semuanya tetap dalam berkat Tuhan. Biar radio ini akan tetap eksis untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan ada di bangsa dan negara kami. Pemimpin kami diberkati oleh Tuhan. Semua mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Pak Feni, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Sama-sama. Tuhan berkati, Pak. Sama-sama. Okay. Dan kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, mari kita pilih hari ini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, perintahnya tidak berubah. Kasihi Tuhan, lakukan bagian kita, kasih sesama juga, supaya kita kuat menghadapi setiap situasi yang ada hari-hari ini. Mungkin kelihatan bodoh ya melakukan firman, tetapi percayalah bahwa selalu ada pertolongan Tuhan ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.